Jadi ini kita dalam proses rekaman ya. Ketenangannya dijaga. Oke. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia perkenalkan nama Miss Mistia. Jadi Miss Tia ini mengajar bahasa Indonesia itu di kelas 5F dan 5H. Oke, salam kenal bagi murid-murid yang baru tahu. Oke, jadi kita tunggu beberapa murid masuk dulu. Jadi nanti mungkin Miss Tia akan mendiamkan ya, mematikan speaker kalian. Jadi kalian jangan khawatir karena Miss Tia mau menjelaskan beberapa bahan. Jadi mungkin ketenangan yang diperlukan. Oleh karena itu nanti Miss akan mute kalian tidak bisa unmute lagi. Jadi jangan khawatir, oke? Bukan karena ada kerusakan atau apa-apa. Oke, kita mulai. Masih beberapa orang ya, masih 10. Sebentar, kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, anak-anak, sembari kita menunggu, ya udah mulai masuk. Ya. Ada beberapa hal yang nanti ingin disampaikan ya, perihal peraturan-peraturan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, yuk kita mulai ya. Sudah mulai banyak orang, udah sekitar 12-an orangnya. Jadi nanti ini Miss share screen ya, Miss share screen. Yuk kita lihat pelajaran kita hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan mulai belajar tentang suku kata ya, kata, kalimat, dan paragraf. Ya, dedek-dedek sekalian ya. Yuk kita lihat. Nah, jadi di sini nih sudah buat ada sebuah PPT ya, PPT PowerPoint ya sebagai media untuk kalian belajar. Nah, jadi Miss langsung saja mute semua dulu. Oke, Miss langsung saja mute. Jadi jangan ada lagi yang bersuara. Oke. Nah, murid-murid, hari ini yang kita pelajari itu adalah satu. Yang pertama itu adalah tentang suku kata, ya. Jadi suku kata adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan kata. Nah, fonem itu sebenarnya dia satuan dalam bahasa yang paling kecil, ya, satuan terkecil dalam bahasa Indonesia dalam suatu bahasa. Dan fonem ini berbentuk bunyi, ya, fonem ini berbentuk bunyi. Nah, jadi suku kata kalian kan sudah pernah belajar ya, pada SD kelas 1 kan juga diajari bagaimana cara memenggal suku kata atau menceraikan suku kata, betul tidak? Kalau betul kasih jempol seperti ini ya. Oke, ya. Nah, jadi di sini kita akan mulai mengulang sedikit ya apa itu suku kata. Jadi ingat, suku kata itu adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan kata. Nah, anak-anak sekalian, contohnya ya, Miss sudah kasih kata kamus. Nah, kamus. Kamus ini terdiri dari dua suku kata, yaitu ka dan mus. Oke? Jadi kalau misalnya Miss suruh kalian, Miss kasih instruksi, tolong ceraikan suku kata dari belajar. Coba. Nah, ada berapa suku kata di sana? Belajar. Ada 3 suku kata. B, E, B, L, A, L, J, A, R, J. Ya kan? Nah, lalu ada ilmu. Nah, ilmu juga termasuk satu kata. Terdapat berapa suku kata? Terdapat 2 suku kata. Il, M, umu. Oke? Jadi seperti ini juga sama. Kamus. Kamus itu terdiri dari 2 suku kata. Nah, yaitu K-A-K dan M-U-S, mus. Mengerti? Mengerti? Kalau mengerti kasih jempol ya. Mengerti kasih jempol. Nah, udah itu. Lagu. Nah, lagu itu termasuk satu kata. Lagu. Terdapat berapa suku kata dia? 2. Betul?
L-A-L-A, G-U, gu, lagu. Nah, jadi kalian sudah mengerti tentang suku kata. Miss lanjutkan ke sorry, jangan ada yang apa ya? Jangan ada yang mencoret layar ya, karena ini dalam proses perekaman. Nah, yang kedua itu ada kata, ya. Sorry. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Murid-murid sekalian, dulu di kelas 3, kalian kan sudah pernah menulis catatan, bukan? Catatan itu terdiri dari banyak sekali kata-kata, betul? Betul tidak? Betul ya? Nah, jadi di sini ini kasih satu contoh kata makan. Nah, makan. Makan itu berarti ya makan, memasukkan makanan ke dalam mulut. Itu namanya makan. Betul? Betul tidak? Betul ya? Nah, jadi kalau misalnya Miss kasih kata yang lain, contohnya minum. Nah, itu juga termasuk kata makan, minum, belajar, melihat, lihat, ya. Apalagi dengar. Nah, itu termasuk kata. Jadi kata itu merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Sampai di sini jelas, adik-adik sekalian? Halo, adik-adik sekalian, sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jangan ada yang stop video ya adik-adik sekalian ya, di start videonya, oke? Nah, jadi selain kata makan, banyak sekali lagi kata-kata yang lain seperti meja, kursi, jendela, pintu, ya. Apalagi memasak, masak itu juga termasuk kata. Oke? Bisa dimengerti adik-adik sekalian apa itu kata dan contoh kata? Mengerti ya? Kalau mengerti kasih seperti ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pinter. Mereka ada sebagian sudah pakai chat. Pinter sekali ya. Nah, jadi kita lanjut sekali lagi. Selain kata, masih ada beberapa komponen dalam bahasa. Yuk kita lihat. Nah, selanjutnya setelah kata ya, kita akan belajar tentang kalimat. Nah, kalimat itu apa sih, Miss? Nah, yuk kita sama-sama lihat. Kalimat itu adalah satuan bahasa ya, yang berupa kata ya, yang berupa kata satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata ya, atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Nah, contoh kalimat yang sederhana, contoh ya. Ibu membeli sayur di pasar. Pernah kalian mendengar kalimat seperti itu? Ibu membeli sayur di pasar. Artinya apa? Ibu membeli bahan makanan, yaitu sayur di mana? Di pasar. Itu satu contoh kalimat. Ibu membeli sayur di pasar. Atau ayah sedang mencuci mobil di teras rumah. Nah, itu juga termasuklah satu kalimat. Nah, jadi di kalimat itu ada yang namanya struktur kalimat, anak-anak sekalian. Ya, ada yang namanya struktur kalimat. Apa saja itu? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, struktur kalimat adalah serangkaian kata yang membentuk kalimat, ya. Jadi dia ada beberapa kata yang bertujuan untuk membentuk kalimat itu. Nah, kalimat itu sendiri terdiri dari beberapa unsur seperti subjek, ya, predikat, objek,
pelengkap, dan keterangan. Atau sering kita kenal dengan istilah SPOK. Nah, jadi ingat ya, S itu untuk subjek. P itu untuk predikat. Oke? O itu untuk objek. P itu pelengkap ya, tapi tidak dimasukkan ke sini. Pelengkap. K itu untuk keterangan. Oke? Nah, anak-anak sekalian, yuk kita lihat contoh kalimat SPOK itu seperti apa. Nah, ini dia yang Miss maksud. Ibu sedang memasak sayur di dapur. Nah, ibu itu termasuk subjek, orang yang melakukan pekerjaan, subjek. Sudah? Lalu sedang memasak. Memasak itu berarti bekerja ya kan? Tangannya bekerja. Itulah yang disebut dengan predikat. Yang biasanya itu di dalam predikatnya ada kata kerja, ada kata yang unsurnya seperti melakukan sebuah kegiatan. Memasak itu kan seperti melakukan sebuah kegiatan, betul tidak? Memasak, membuat makanan, ya kan? Nah, itulah predikatnya. Lalu ada sayur. Nah, sayur ini objeknya. Apa yang dimasak? Sayur, bendanya. Ya, bendanya. Lalu di dapur. Nah, di dapur ini termasuklah keterangan tempat ya anak-anak sekalian ya. Jadi keterangannya itu bisa berbeda-beda. Bisa saja keterangan waktu, bisa saja keterangan cara, bisa saja keterangan alat, tergantung di sini kata yang dipakai kata apa. Kalau dia menunjukkan sebuah lokasi, otomatis inilah termasuk keterangan tempat. Mengerti? Mengerti? Kalau mengerti kasih tanda jempol. Ya, kasih tanda jempol. Ya, pinter. Nah, Miss ada satu contoh lagi. Contoh. Ya, dengar baik-baik. Kami, ya contoh ya. Kami mengerjakan latihan matematika di ruang tamu. Nah, jadi kami itu apa? Kami itu subjeknya. Udah? Mengerjakan itu predikatnya anak-anak ya. Mengerjakan itu predikatnya. Udah? Latihan matematika itu objeknya. Udah? Lalu di ruang tamu itulah keterangan tempat. Oke? Itulah keterangan tempat. Anak-anak sekalian, kira-kira bisa mengerti apa yang Miss maksud? Apa yang Miss ajarkan? Bisa mengerti? Bisa? Kalau bisa kasih jempol. Ingat, kalau bisa kasih jempol. Oke? Kalau bisa kasih jempol. Oke anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Oke, kita akan lanjut. Next. Jadi nanti sebelum kita berakhir sesi Zoom-nya, Miss akan tanya ya. Nah, ini Miss jelaskan dulu ya, apa itu SPOK ya, adik-adik sekalian ya. Nah, yuk kita lihat. Ini kebanyakan ada yang stop video ya. Jangan stop video. Harus dibuka videonya biar Miss bisa melihat wajah kalian. Nah, lanjut. Setelah kita belajar kalimat, kita akan mulai belajar tentang apa itu paragraf, adik-adik sekalian. Nah, nanti di kelas 5 kan, adik-adik sekalian, kalian akan dibiasakan ya. Kalian akan dibiasakan untuk membuat karangan-karangan singkat ya. Tapi itu nanti ada latihannya, jadi jangan khawatir. Juga ada panduannya ya. Nah, dalam karangan itu, dalam satu teks bacaan itu tentulah ada yang namanya paragraf, adik-adik sekalian. Paragraf ya, paragraf. Nah, paragraf itu artinya apa, Bu? Nah, paragraf itu artinya sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu ide pokok. Nah, adik-adik sekalian, kalian kan dulu juga pernah kan waktu di kelas 3, di kelas 4 juga pernah dihadapkan bagaimana cara membaca paragraf. Paragraf kalian tahu kan? Dalam satu
dalam satu bagian itu sekitar 4 sampai 5 kalimat. Betul? Pernah membaca? Pernah melihat paragraf? Pernah adik-adik sekalian? Pernah ya? Kalau pernah bilang di chat atau kasih jempol. Jadi Miss tahu kalian ngerti atau tidak apa yang Miss ajarkan. Nah, jadi ingat paragraf itu artinya sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu ide pokok. Oke, sampai di sini mengerti? Sampai di sini mengerti tidak adik-adik sekalian? Mengerti? Mengerti ya? Nah, jadi sekarang kita akan lihat contoh paragraf. Nah, karena waktu kita agak singkat, Miss tidak basa-basi lagi ya. Kita langsung lihat ke contoh paragraf adik-adik sekalian. Bisa kalian lihat. Contoh ya, karapan sapi adalah tradisi khas masyarakat Madura yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen. Karapan sapi digelar setiap tahun di bulan Agustus atau September. Pada karapan sapi terdapat seorang joki dan 2 ekor sapi yang dipacu sekencang mungkin hingga ke garis finish. Panjang lintasan pacu kurang lebih 100 meter. Nah, inilah contoh paragraf, di mana paragraf ini sebenarnya memberikan sebuah informasi kepada si pembacanya. Ya, memberikan sebuah informasi kepada si pembacanya. Apa yang kita dapat dari paragraf ini adik-adik? Informasi apa yang kita dapat? Oh, kita mengetahui satu informasi bahwa karapan sapi itu merupakan tradisi khas rakyat Madura, tradisi khas masyarakat Madura. Ya, lalu kita bisa tahu kenapa mereka itu melakukan adat istiadat atau tradisi karapan sapi. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya karena mereka sudah sukses menuai hasil panen, mereka merayakan kesuksesan itu dengan cara melakukan tradisi ini, yaitu karapan sapi. Jadi paragraf itu dibuat adik-adik, itu dalam paragrafnya tentu ada informasi yang mau diketahui atau yang mau diberitahukan kepada si pembaca. Jadi paragraf ini kalian kalau bisa lihat dalam satu paragraf ini kalimatnya banyak ya. Ini kalimatnya banyak. Ada berapa kalimat di sini? Nah, yuk kita lihat. Seperti ini, 1 kalimat, 2, ya kan? 3, 4 kalimat. Jadi dalam satu paragraf itu tidak mungkin hanya 1 atau 2 kalimat adik-adik sekalian. Dia harus lebih dari 1 atau 2. Paling banyak 4, 5, atau mungkin lebih. Ya. Nah, jadi dalam paragraf itu juga jangan lupa, jangan cuma asal-asal bikin karangannya tapi nggak ada informasi. Dalam satu paragraf tentunya harus ada informasi. Ya, yang bisa kita kasih tahu kepada si pembaca. Nah, contohnya seperti ini. Paragraf tentang bacaan tentang karapan sapi. Oke, adik-adik sekalian. Jadi kalian sudah mengerti ya apa itu paragraf ya. Jadi Miss ulang sekali lagi di sini, ingat kalau ditanya paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu ide pokok. Nah, ide pokoknya itu yang artinya gagasan utamanya itu yang apa gitu. Yang pentingnya yang mana? Apa yang diinformasikan dalam paragraf tersebut? Tentunya yang ini. Karapan sapi adalah tradisi khas masyarakat Madura. Itu ide pokoknya ya dalam satu ini yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen. Nah, di sini kita sudah bisa tahu informasi dari paragraf ini, dari bacaan ini. Bisa dimengerti adik-adik sekalian? Bisa? Kalau bisa kasih jempol. Nanti Miss mau suruh buat kalimat loh. Nah, jadi kalau kalian sudah mengerti, Miss akan stop sharing dari sini ya. Miss akan stop share. Karena Miss mau bertanya, siapa yang bisa ya? Siapa yang bisa buat satu kata ya? Kita mulai dari yang sederhana dulu. Miss mau kalian buat satu kata. Satu orang persiapkan satu kata. Lalu kalian cek, kasih Miss lihat. Miss mau lihat, kalian mengerti tidak apa itu kata? Oke? Coba ditulis, dipikir lalu ditulis dalam chat.
Miss mau lihat. Wah, Miss punya chat udah 40. Ada yang bisa membuat kata masak. Oke. Pengaris, penggaris ya. Oke. Apa lagi? Siapa lagi? Makan. Oke, pinter. Apa lagi? Pergi. Ya, belajar. Coba contoh yang lain. Contoh yang lain coba. Apa lagi? Tidur. Nah, tidur. Sekolah, belanja, naik pesawat. Naik pesawat itu berarti bukan satu kata ya, tapi ada dua kata. Naik pesawat ya. Dansa, sekolah, menyanyi. Ah, pinter. Berarti kalian sudah mulai mengerti kata itu seperti apa, ya. Jantan. Wow. Minum, ya. Berenang. Ah, adik-adik sekalian sudah mulai mengerti ya. Pinter, ya, pinter. Membaca buku sudah dua kata ya adik-adik sekalian ya. Membaca, menggambar, berlari, buku. Oke, nah berarti kalian sudah mulai memahami apa itu kata. Sekarang Miss mau kasih satu kata. Kalian coba ceraikan suku kata. Kalian bisa nggak tulis di chat? Ya, Miss kasih satu kata. Dengar bagus-bagus. Coba ceraikan suku kata jendela. Ayo, tulis. Jendela gimana cara ceraikan suku katanya? Yang benar itu gimana? Ayo. Ayo. Jendela. Siapa yang masih? Jendela. Ya, pinter. Kurtis. Jen, L-A, jendela. Pinter. Pinter ya. Nah, yuk kita lihat lagi. Satu lagi ya, satu lagi. Coba ceraikan suku kata dari Miss pikir dulu. Yang agak sulit dikit ya, yang agak sulit. Perasaan, gimana? Perasaan, gimana cara menceraikan suku kata perasaan? C. Wih, cepat nih ini anak cinta muda ini, pinter-pinter semua ya. P-E-P-R-A-S-A-S-A-N-A. Ya, pinter. Itulah cara menceraikan suku kata ya. Nah, habis itu Miss kasih lagi. Terakhir ya, terakhir. Menyanyi. Nah, menyanyi gimana cara menceraikan suku katanya? Menyanyi. Wah, pinter ini. Ya, menyanyi. M-E-M-N-Y-A-nya N-Y-I. Menyanyinya. Pinter. Nah, itulah cara menceraikan suku kata. Sekarang Miss mau suruh kalian, ya, mau suruh adik-adik ini, adik-adik kelas 5 ini, coba buat satu kalimat yang tadi Miss ajari unsur-unsurnya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan tempatnya. Bisa kalian ubah jadi keterangan waktu juga bisa. Bisa kalian ubah jadi keterangan cara juga bisa. Contoh ya, kalau pakai keterangan cara. Bimo membaca buku dengan lantang. Nah, dengan lantang. Lantang itu termasuk cara. Besar suaranya kan? Itu termasuk keterangan cara. Atau ayah membaca koran di teras rumah. Nah, teras rumah itu keterangan tempat. Nah, coba kalian, siapa yang bisa? Adik-adik sekalian, coba sendiri buat satu kalimat. SPOK. Ayah sedang membaca buku di ruang buku. Oke, pintar. Berarti ayah, subjeknya, sedang membaca, predikatnya, buku, objeknya, di ruang buku, keterangan tempatnya. Ada lagi, Adi sedang pergi ke rumah. Lah, cepat. Nina, woi, cepat sekali ini ya yang masuk ini. Aku sedang belajar di perpustakaan. Nah, aku itu subjeknya. Ya, adik-adik sekalian ya. Sedang belajar itu predikatnya.
Perpustakaan itulah keterangan tempatnya. Oke. Ayah sedang membaca buku di toilet. Waduh, membaca kok di toilet, adik-adik sekalian. Membaca itu di ruang tamu, jangan di toilet ya. Di toilet itu untuk mandi, jangan baca buku. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Ya, Maya sedang membaca di kamar. Ya, membaca apa adik-adik? Coba sisipkan objeknya. Contohnya membaca komik, membaca novel, membaca buku pelajaran. Nah, jadi itu ya. SPOK-nya harus lengkap ya. Ibu sedang membeli ikan di pasar. Ya, ibunya udah mau goreng ikan. Ya, ibunya lapar dia ya. Ibu ya, ibu itu subjek ya. Sedang membeli itu predikatnya. Subjek ya, jangan subjek. Subjek. Sedang membeli itu predikatnya, ikannya itu objek, di pasar keterangan tempat. Bisa dimengerti adik-adik sekalian? Kalau bisa coba angkat jempolnya biar Miss tahu. Kalau bisa coba angkat jempolnya. Semangat, ayo, semangat. Jempolnya diangkat dua-dua, ayo. Nah, ini berarti kalian udah mulai mengerti ya, apa itu kalimat SPOK, ya, unsur-unsurnya. Nanti itu akan dipelajari lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Nah, ayah sedang bikin kopi di dapur. Dek, boleh pakai kata bikin ya. Tapi lebih bakunya itu ayah sedang membuat kopi di dapur. Jangan bikin, membuat ya. Membuat kopi di dapur. Atau ayah sedang menyeduh kopi di dapur. Menyeduh. Kopi itu diseduh ya. Kakak main game di kamar. Boleh, kakak main game. Gamenya kok gini tulisnya, Dek? GEM, game. Bukanlah. Kakak bermain di kamar. Oke. Aku sedang menjadi Madara. Waduh, kok jadi Naruto ini, Dek? Nah, janganlah, Dek, kok jadi Naruto. Aku sedang menjadi Madara. Aku ini subjek. Miss, permintaan Miss itu kalimat SPO kayak Dek ya. Ini kalimatnya udah mulai aneh nih ya. Aku sedang menjadi Madara. Oke. Ayah sedang mencuci piring. Boleh. Ayah sedang mencuci piring. Ayah subjeknya, sedang mencuci predikatnya. Piringnya objek. Ayah sedang mencuci piring di mana adik-adik? Di toilet kah? Di dapur kah? Nah, keterangan tempatnya jangan lupa ya. Wow, ibu sedang memasak di dapur. Ya, boleh. Aku sedang menonton kartun. Nah, kartun itu cara tulisnya gimana adik-adik? KAR, kar, TUN, tun, kartun. Jangan ditulis kartun ya. Jangan ditulis kartun, tapi kartun ya. Aku itu subjek sedang menonton predikat. Kartun itu apa? Objeknya ya. Lalu di ruang tamu itu keterangan tempatnya. Oke, pinter ini Gerald. Kartun, KAR, kar, TUN, tun, kartun. Pinter. Oh, ini paling lucu nih. Aku sedang nonton film Attack on Titan. Apa lagi nih? Miss nggak pernah nonton filmnya itu, Dek. Aku sedang nonton film. Menonton, jangan nonton. Aku sedang menonton film. Menonton film di mana, Dedek? Aku subjek, sedang menonton predikat. Film Attack on Titan itu objeknya. Objeknya, bendanya ya. Oke. Ibu sedang membeli telur di pasar. Ibu sedang. Sedangnya cukup satu kali ya adik-adik sekalian ya. Oke. Weh, ada nih. Wibu nyasar waka. Loh, kok jadi gitu, Dek? Oh, saya sedang menonton Tokyo Revenger. Wah, ini kalian yang kalian tonton ini Miss kebanyakan belum pernah nonton ini adik-adik sekalian ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, saya rasa kalian sudah mulai memahami ya, memahami apa itu SPOK. Betul ya? Betul? Kalau betul kasih tanda seperti ini. Nah, jadi Miss akan ulangi sekali lagi ya. Tadi pembelajaran kita ingat yang di sini. Oke?
Yang nomor 1, suku kata. Oke, adik-adik sekalian. Miss lupa share screen. Nah, jadi Miss akan ulang-ulang sekali lagi apa itu suku kata jika ditanya, ya, harus tahu menjawab, ya. Suku kata adalah unit membentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan kata, ya. Contohnya seperti ini ya, adik-adik ya, kamus. Lalu kalau sudah ada suku kata, tentunya ada apa? Ada kata, ya. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Contohnya yang kayak tadi, kalian mulai membuat kata-kata sendiri. Makanlah, mandilah, tidurlah, banyak ya. Lalu setelah kata, dari kumpulan kata-kata itu jadi sebuah kalimat ya. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan sebuah makna yang lengkap. Nah, dalam kalimat itu tentu ada struktur kalimat. Struktur kalimatnya itu terdiri dari unsur-unsur seperti subjek, ingat ya, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Atau yang sering dikenal dengan istilah SPOK. Oke, kita review balik. Habis itu nanti Miss ada beberapa yang mau disampaikan juga. Ini contohnya ya, tadi kalian juga sudah mulai memahami dan sudah juga membuat contoh-contoh sendiri ya, kalimat dengan unsur-unsur SPOK. Lalu yang terakhir, yang tadi Miss bilang, ya, yang tadi Miss ajarkan tentang paragraf, yaitu kumpulan kalimat ya, sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu ide pokok. Itu diingat. Nanti waktu mulai belajar agak jauh, kita sudah mau belajar membuat karangan sederhana ya. Nah, ini contoh paragrafnya ya. Jadi satu paragraf, satu bacaan itu tentu harus memberikan informasi ya. Contohnya seperti ini. Ya, dari sini kita tahu, oh rupanya karapan sapi itu tradisi khas masyarakat Madura. Ya, jadi inilah beberapa bahan yang kita belajar hari ini ya, yaitu tentang kata, suku kata, kata, kalimat, struktur kalimat, paragraf. Jadi nanti di rumah ya, belajar lagi, diulang-ulang lagi ya adik-adik sekalian ya. Kalau mengerti kasih tanda jempol. Oke, pinter. Nah adik-adik sekalian, berhubung waktu kita tinggal 6 menit, ada beberapa yang ingin Miss sampaikan kepada adik-adik sekalian di rumah ya. Meskipun kita ini sedang mengalami ya bisa dibilang bencana atau kondisi yang kurang menyenangkan karena ada COVID-19 di luar sehingga kita itu tidak bisa bertemu langsung di sekolah ya untuk belajar. Miss harap dalam pelajaran bahasa Indonesia adik-adik sekalian tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan bermalas-malasan di rumah. PR-nya dikerjakan ya sebaik mungkin. Oke? Lalu dikumpul tepat waktu adik-adik sekalian ya. Wajib dikumpul tepat waktu. Jangan lewat-lewat deadline baru dikumpul. Nanti nilainya jadi berkurang. Ingat ya adik-adik sekalian ya, ini bukan gertak sambal, tapi ini kenyataannya. Kalau adik-adik sekalian lupa kumpul PR atau sudah lewat deadline, otomatis nilai berkurang ya. Mengerti adik-adik sekalian? Mengerti ya? Kalau mengerti kasih ini. Udah itu, Miss juga ingin menghimbau kepada adik-adik sekalian yang Miss sayangi ini ya. Miss mau kalian itu kalau menulis itu gimana ya? Tulisannya itulah ya, kan sudah kelas 5 ya. Tulisannya harus bisa dibaca ya, harus rapi ya adik-adik ya. Jangan asal-asalan, yang penting selesai Miss, saya kumpul. Loh, tak boleh seperti itu. Kita mengerjakannya itu harus pakai hati. Oh, saya harus kasih tulisan yang cantik. Saya harus memaksimalkan PR saya biar dapat nilai bagus. Nah, seperti itulah. Baru pinter, baru bisa maju. Ya, jangan asal selesai aja. Kalau semua selesai deh, kumpul. Oh, jangan. Cek persatu itu. Tulisan saya sudah betul belum ya? Nah, seperti itu baru pinter. Udah itu latihan menulis. Kalau menulis itu ingat ya, karena ini masih permulaan ya di semester 1 ya kan anak-anak sekalian,
menulis itu nanti kalian coba pakai pensil dulu, jangan langsung pakai pen. Ya adik-adik sekalian ya, dimengerti ya, tak boleh pakai pen, pakai dulu pensil ya. Kalau misalnya nanti disuruh mencatat catatan, catat yang rapi ya, mudah dibaca tulisannya, tidak boleh sembarangan. Kurangi penggunaan tip X. Oke, jangan banyak tip X, dikit-dikit tip X. Salah dikit tip X, senggol dikit tip X. Nanti jadi pembungkus kue tiaw tulisannya, bukan dikirim lagi ke Miss. Miss nggak bisa baca. Loh, ini apa nih? Pembungkus kue tiaw atau PR ini? Aha, bercanda ya, bercanda. Nah, jadi Miss harap kalian itu serius belajarnya, meskipun kita nggak bisa meet up secara langsung, nggak bisa bertemu secara langsung di sekolah, Miss harap kalian tetap semangat. Dikasih PR langsung kerjakan, ya. Jangan lewat deadline kumpul. Kumpulnya sesuai deadline. Kapan disuruh kumpul, disitulah kamu segera kumpul. Jangan menunda-nunda pekerjaannya adik-adik sekalian ya. Tak boleh. Nanti tunda. Hari ini biar dikasih PR 1. Lupa lause. Malas kerjakan kin lause. Aku nonton Tokyo Revenger dulu lause. Besok saja. Oh, besok kasih PR lagi. Udah 2 PR-nya. Besok lagi kasih PR 3, lama-kelamaan jadi bukit PR-mu, jadi gunung. Nah, itu udah sulit itu, tak boleh. Jadi ada dikasih PR langsung selesaikan, kasih PR langsung selesaikan. Dengan begitu berarti kamu sudah disiplin, berarti kamu sudah menjadi anak yang pintar dalam belajar. Oke anak-anak sekalian, mengerti ya? Mengerti? Kalau mengerti kasih 2 thumbs up seperti ini, jempolnya naik. Jadi Miss bisa tahu kalian mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Guru ya. Jadi dalam bahasa Indonesianya jangan dipanggil Miss ya, panggil Bu Guru. Ini kok jadi bahasa Jepang ini semuanya ya. Miss kurang mengerti bahasa Jepang. Nah, jadi adik-adik sekalian, berhubung waktu kita tinggal 2 menit ya, Miss harap apa yang disampaikan Miss kalian melaksanakannya lah ya sebaik-baiknya. Oke adik-adik sekalian ya, melaksanakan dengan sebagusnya, dengan sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Oke, semangat ya. Yang terakhir Miss pesan semangat. Nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Juga ada Zoom-nya. Jadi Miss harap nanti di pembelajaran berikutnya setiap ada Zoom, adik-adik sekalian itu jadwal masuknya itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jangan terlalu telat ya. Tepat waktu sampai di Zoom. Ya, tepat waktu masuk ke Zoom-nya. Oke, adik-adik sekalian, Miss ucapkan terima kasih ya karena sudah mau bergabung di Zoom dan belajar bersama tentang pelajaran hari ini. Jadi, see you on the next video ya. Jadi sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Miss harap kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau nggak ada yang penting. Kalau mau keluar rumah boleh pakai masker, tapi lebih baik nggak usah kalau memang nggak ada yang penting ya. Oke, so see you on the next video. Bye-bye. Bye, yuk. Angkat tangannya, melambai-lambai dulu. Bye. Ya, pinter. Ingat ya, selalu ulang ya, selalu ulang pelajarannya. Dadah. Oke, pinter. Jadi ini waktu kita sudah kurang dari 1 menit. Ya, Miss harap nanti kalian lihat ke Google Classroom, ada latihan apa saja langsung dikerjakan, jangan menunda PR-PR lagi. Oke, jangan ditunda PR-nya ya. Dikasih langsung kerjakan, langsung kumpul. Oke adik-adik sekalian, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.